Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Ramadan dengan NIM 2320 1270. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek UAS saya, yang dimana di sini saya mau membuat sebuah website yang menggunakan framework Django dengan bahasa Python. Nah, di sini pertama-tama saya ingin jelaskan dulu. Di sini ada beberapa folder. Nah, di sini untuk ada MyEnv. Nah, MyEnv ini ada dalam proyek Django untuk menyimpan data-data penting dan rahasia, istilahnya sebagai mesin virtual mesinnya. Kemudian di sini ada folder namanya UAS Pajar. Di sini adalah project yang untuk sebagai wadah dari project-project kita kayak folder-folder pengerjaan. Baik, kita masuk dulu ke bagian blog. Nah, di sini ada beberapa hal penting. Pertama setting. Nah, file setting ini untuk menyimpan beberapa pengaturan yang penting seperti di sini ada installed apps. Di sini adalah beberapa hal yang kita install yang penting untuk project ini seperti folder apa namanya? Website admin, template admin dan juga project kita. Nah, project utama kita ada di folder profil ini. Kemudian lanjut di sini ada hal penting lain itu templates. Nah, templates ini nanti kita untuk menuliskan templates. Nah, sebelum itu saya mau jelaskan dulu. Dalam Project Django itu ada namanya MVT. Nah, MVT itu dalam Project Django adalah model, views, dan juga template. Nah, model model di sini fungsinya adalah untuk menuliskan beberapa data dan struktur data yang digunakan untuk database. Kemudian views. Nah, views di sini itu untuk menghubungkan antara model dan juga template. Nah, penghubungnya di sini fungsinya untuk jadi views ini mengambil data dari models, kemudian diolah, nantinya akan diambil atau dikirimkan ke bagian template. Nah, template sendiri itu adalah sebuah front end-nya atau sebuah UI-nya yang akan ditampilkan. Oke, lanjut di folder block. Nah, kemudian di sini ada juga database. Nah, di database ini menggunakan SQL 3 yang dimana ini untuk menyimpan data-data kita yang sudah kita inputkan. Kemudian di sini ada static URL, ada beberapa pengaturan pada static. Nah, static ini fungsinya untuk menyimpan beberapa eh, pengaturan seperti UI, kayak CSS, JS. Nah, di situ disimpan di folder static di sini. Nah, itu menyimpan beberapa aset gitu, kayak CSS, image, JS, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada media. Nah, media ini untuk menyimpan juga hampir sama seperti static. Nah, di sini media ini menyimpan hal-hal yang kita inputkan di admin. Nah, seperti di sini media ini menyimpan beberapa gambar yang kita inputkan melalui admin itu. Kemudian di sini ada settingan dari adminnya, website adminnya. Oke, kita lanjut ke folder profilnya aja, ke folder projectnya. Nah, di sini pertama-tama ada model. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, model ini untuk mengatur struktur datanya yang ada di database. Tapi di sini saya memasukkan sebuah kelas namanya hero. Hero. Sini ada judul, isi, background, image, kemudian ada about yang berisi seperti ini. Ada foto, deskripsi, judul. Ini kita juga menginfokan beberapa tipe data juga seperti image field, text field, dan lain sebagainya. Ini di sini ada resume summary, ini ada class education, experience, project, dan juga contact. Nah, nantinya beberapa hal di model ini akan diambil untuk ditampilkan di templates. Oh ya, saya lupa jelaskan di URL. Nah, URL ini untuk menyimpan beberapa URL seperti admin, di sini untuk membuka website admin. Kemudian kita juga mengambil
URL untuk project kita supaya bisa tersambung ke dalam project kita. Lanjut ke views. Nah, views di project ini. Nah, views ini untuk mengambil data-data, mengatur data-data yang ada dalam models yang nantinya akan dikirimkan ke templates. Nah, di sini ada function nama index request. Nah, ini merequest dari model. Ini from model, kita import beberapa hal function yang ada di dalam sana. Ini ada beberapa pengaturannya, kita ambil beberapa function yang ada di dalam model, kita definisikan melalui variabel. Dan di sini ada variabel konteks. Di sini berisi beberapa variabel yang nantinya ketika kita mau menampilkan di bagian templates, kita tinggal memanggil variabel ini. Dan di sini juga ada function project view. Di sini untuk mengatur gambar yang ada di bagian menu project yang ada di template nanti. Dan lanjut ke bagian admin. Nah, admin ini untuk mengatur apa saja yang mau kita inputkan di folder dari website admin, website portofolio dari templatesnya. Di sini ada beberapa kelas. Nah, di sini juga setelah kita masukkan functionnya, kita register. Nah, register ini ke function yang ada di dalam model. Jadi kayak hero di sini adalah sebuah parentsnya untuk function yang ada di dalam admin. Di sini ada pengaturan list display. Nah, display ini untuk menampilkan tabel-tabelnya nanti yang ada dalam website admin itu apa saja yang mau dimunculkan di sana. Jadi ada summary, education, dan lain sebagainya. Nah, selain caranya seperti ini, register juga bisa seperti ini, cara untuk meregister. Baik, kita lanjut ke bagian URL. Nah, URL ini untuk memanggil URL untuk bagian templates. Nah, templates ini saya berikan URL berupa home. Ya, nantinya untuk memanggil views di indeks HTML ini. Nah, seperti ini. Kita langsung saja ke bagian tampilan templatesnya atau website portofolionya. Nah, seperti ini. Nah, kenapa tidak bisa? Karena kita harus memulai terlebih dahulu. Kita harus menyalakan servernya terlebih dahulu. Caranya adalah Python py manage.py run server. Nah, sebelum kita menjalankan servernya, di sini kita harus menyalakan env-nya dulu dengan cara nama env-nya, kemudian slash script, kemudian activate untuk memanggil env-nya. Oke, kita enter saja. Nah, di sini kita bisa sudah start ya servernya. Kita refresh. Nah, ini untuk tampilan templates-nya atau website portofolionya. Nah, di sini ada beberapa hal seperti nama ini, terus kemudian ada keterangan beberapa ini, dengan juga gambar. Nah, di sini kita bisa atur di dalam website admin. Nah, di sini kita lihat di models. Nah, di sini saya memasukkan bagian sini itu adalah hero. Hero di sini ada beberapa judul, isi ini adalah keterangannya ada di sini. Kemudian ada background image ini ada di belakang ini. Kita lihat di folder di file admin. Nah, ini pengaturan di adminnya. Dan kalau kita lihat di indeksnya, di sini bagian atas. Nah, di sini untuk memanggil modelsnya, oke, untuk memanggil eh, modelnya, kita ketikkan
Seperti ini ya. Kita memanggil hero, kita menggunakan function hero, kemudian variabel background image, terus juga URL. Kita mengambil dari bagian admin yang sudah kita inputkan di bagian media ini. Di bagian hero, ini ada folder hero sudah kita masukkan. Ini ada gambarnya sudah kita masukkan di website adminnya. Kemudian di sini ada nama function hero judul. Nah, judul ini kita bisa panggil. Nantinya kita bisa dari website admin kita kita inputkan, kita bisa memunculkan di website portofolionya. Saya tunjukkan dulu. Ini adalah website port adminnya. Di sini tadi kan kita menggunakan hero. Nah, hero. Nah, gini di sini sudah saya inputkan bahwa judulnya adalah nama saya Muhammad Fajar Ramadan, kemudian isi developer gamer, dan juga background image yang kita gunakan. Nah, menambahkannya ini ada di add hero. Ini bisa kita masukkan bebas ya. Nanti akan tersimpan di bagian sini. Kemudian kita lanjut ke bahasa portofolionya. Nah, ketika kita ke bawah, di sini ada menu about. Nah, di sini kita juga diatur di website adminnya. Jadi di bagian about. Nah, di sini sudah kita masukkan beberapa seperti foto, deskripsi, judul, ulang tahun website dan lain sebagainya. Nah, nanti akan muncul di website template-nya. Kalau kita lihat di pengaturannya, di templates-nya, nah di sini ada foto. Foto ini nanti munculnya di sini. Kemudian ada about judul, kemudian ada variabel tambahan. Dan ini adalah variabel-variabel yang kita panggil di bagian adminnya juga dan juga model. Kemudian lanjut ke bagian resume. Nah, di sini ada beberapa summary, education dan juga pengalaman. Nah, ini masuk ke daerah misalkan kita mau mencari summary bagian sini. Nah, ini sudah saya inputkan. Nah, ketika kita menambahkan lagi, misalkan kita add summary, kita berikan nama bebas, misalkan eh halo, misalkan, dan isinya selamat datang, misalkan bebas gitu ya. Kan lokasinya ada di Batu, teleponnya ini, emailnya halo@gmail.com. Nah, ketika save, nah sudah masuk di dalam sini. Kalau kita refresh di bagian summary di sini, nah maka akan secara otomatis bertambah di sini. Kemudian ada bagian education. Education di sini ini masuk di bagian ini. Nah, ini sudah berubah saya inputkan. Nah, sama seperti eh summary tadi, ketika kita tambahkan, maka akan secara otomatis menambah di situ. Ya kan, add education, institusi misalkan Brawijaya, jurusan teknik mesin, tahun 2024, deskripsinya terserah. Nah, kita save. Nah, kalau kita lihat di bagian, kalau kita refresh, maka akan menambah di bagian education ini. Nah, kalau kita lihat di bagian indeksnya, nah di sini menggunakan tadi summary itu menggunakan ada pengaturan namanya for summary information. Jadi kenapa bisa bertambah secara otomatis di sini?
Itu karena ada summary list yang kita, jadi kita menginputkan beberapa pun nanti bisa muncul secara otomatis. Jadi kita tidak menggunakan variabel yang lebih dari satu. Kemudian ada education di sini juga menggunakan cara yang sama. Baik, kita lanjut ke bagian pengalaman, Pak. Pengalaman juga sama. Di sini ada experience. Nah, ini sudah saya inputkan. Kita juga bisa add experience yang kita butuhkan. Nanti akan muncul di bagian bawah pengalaman ini. Kemudian di bagian project, nah ini ada beberapa gambar. Di mana kita di sini ada beberapa menu, ada app dan AR. Kalau kita ketikkan app, nah hanya gambar ini saja yang muncul. Kita bisa lihat previewnya juga. Kemudian ada AR. Nah, nanti yang muncul adalah gambar ini. Nah, kalau kita lihat di bagian adminnya, ini ada project. Nah, seperti di sini ada project AR. Nah, kita bisa lihat ada project image. Nah, sini saya inputkan ada dua gambar. Nah, seperti yang kita lihat kalau di AR ini ada dua gambar. Kita bisa inputkan sekali lagi. Misalkan kita mau inputkan gambar dari sini misalkan. Ini ya misalkan. Oke, kita save. Nah, kalau kita lihat di sini di project image itu sudah tersimpan. Nah, kalau kita refresh di sini bagian sini, maka akan ditambahkan gambar yang tadi kita inputkan. Nah, bagaimana kalau kita mau menambahkan secara tersendiri? Misalkan ini add project. Nah, di sini kita bisa pilih kategorinya. Misalkan kita lain ya, misalkan kita app. Kita judulnya misalkan tugas misalkan. Tugas. Nah, kita bisa masukkan project image-nya, misalkan choose file. Misalkan kita masukkan yang ini. Kita save. Nah, di sini tambah satu judul. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, ini akan tetap masuk di bagian kategori app, app. Nah, ini ada muncul gambar. Kita pilih menu app, ini muncul. Kalau kita lihat pengaturan di bagian indeks, experience, terus kemudian project. Nah, sama ini ada kita menampilkan listnya ya. Jadi project, image, all. Jadi semua gambar isi sudah kita inputkan itu bakalan masuk ke bagian sesuai kategorinya. Ini project kategori lower. Kita masukkan dari menu yang paling rendah yaitu app. Kalau kita lihat di bagian models, bagian project di sini ada choicesnya, ada pilihannya, ada menu app dan juga R. Dan juga ini ada pengaturan di bagian project image-nya sebagai foreign key. Ini nantinya akan dimasukkan ke bagian projectnya ini. Kalau kita lihat di bagian admin, nah di project admin sini kita pilih list display-nya, kemudian kita tampilkan gambarnya. Ini ada project image line untuk menambahkan gambar pada formnya. Oke, kita lanjut ke bagian kontak. Nah, kontak ini juga sama. Di sini ada bagian kontak. Nah, di sini untuk memasukkan beberapa hal di bagian menu kontak. Di sini ada alamat, telepon, email yang nantinya akan muncul di bagian sini. Baik, itu kalau kita lihat di bagian indeks, bagian kontak, di sini tinggal kita panggil function contact di bagian model dan juga eh, variabelnya. Baik, itu eh,
tugas UAS yang sudah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.